Adian Apitupulu curhat. Ya, mengapa sekarang banyak konten-konten media sosial yang bernada negatif ke PDIP? Ya, kenapa orang sekasar itu kepada kita? Demikian kata Adian Apitupulu disampaikan berita tribunnews.com. Padahal sebelumnya begitu kasar orang-orang kepada Jokowi, orang-orang PDIP seperti Guru Soekarno Putra yang mengatakan bahwa gampang Jokowi mau diapa-apain. Hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, nanti terserah. Ya, akhirnya PDIP tumbang karena kesombongannya yang mau mengapa-apain Joko Widodo. Dan atas curhatan Adian Apitupulu yang begitu curhat dan melo dan sedih ditertawakan oleh warga. Ya, Adian Apitupulu body rambut tetapi hati rindu. Adian sering menghiasi media massa, ya sering tampil di TV-TV. Biasanya dia ya keras dan tegas, kemudian faktual, tapi tidak hari ini seorang Adian Apitupulu curhat dan mengeluh. Iya. Apa karena PDIP ahli drakor gitu kali ya? Tempo-tempo realistis, tegas, faktual, ya. Lain waktu ya drakor, baper, berperasaan. Curhat. Ya, I don't know. Ini hanya dugaan saya. Tapi lantas kenapa Adian Apitupulu yang segitu tegas dan keras menjadi baper dan melo? Ya. Bang, ini abang ini nih body Rambo berhati Rinto ya, Bang. Ya. Gua kirain cuman Hasto doang. Ternyata ada juga Adian Apitupulu. Nanti kita lihat Deddy Sitorus ya. Tapi nanti kita lihat aja perkembangannya. Kenapa sih Bang Adian Apitupulu? Nggak kenapa-kenapa. Baik-baik aja dia mah. Tapi coba, apa persepsi Anda jika Adian Apitupulu menyampaikan seperti ini? 1, 2, 3. Ya! Marak konten medsos dan selalu negatif kepada PDIP, baik itu di TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook. Lantas Adian mengomentari, kenapa sih orang sekasar itu kepada kita? Iya. Bang, abang jadi baper begini, Bang. Enggak banget loh, Bang. Seorang Adian Apitupulu seperti itu. Kan di video sebelumnya aku berkali-kali, Bang, ngomong. Yang membuat hancur PDIP itu bukan orang-orang PDIP yang hari ini keluar dari PDIP. Bukan. Kan gua udah bilang, seorang Jokowi membakar rumah PDIP. Enggak. Jokowi juga nggak ngapa-ngapain, nggak komentar apapun, nggak berstatement apapun. Seorang Marwar Sirait gitu, menjelek-jelekan PDIP, membakar rumah PDIP. Enggak. Enggak, Bang. Kan gua udah bilang, yang membakar rumah PDIP, yang merusak PDIP, itu adalah orang-orang PDIP sendiri. Siapa itu? Hasto. Termasuk Megawati. Kalian nggak sadar aja. Kan di video sebelumnya gue udah kasih tahu, Bang. Awas. Awas, Bang. Hati-hati. Kalau nggak segera diganti, ini bisa menghancurkan PDIP. Ya, itu cuma analisa, persepsi, belum tentu benar ya. Tapi fakta yang berada di lapangan seperti itu, Bang. Beliau kan bilang bahwa kalau menurut M. Kodari yang membakar PD Perjuangan adalah PD Perjuangan itu sendiri. Hasto Kristianto menurut Kodari adalah yang membakar. Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu dengan segala hormat ya Mas Hasto.
Kenapa kalau membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan suaranya turun ya, terutama di tingkat nasional, kemudian pilpresnya kalah. Menurut saya itu karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya. Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDI Perjuangan itu pada tahun 2024 ini adalah Mas Bambang Pacul Halan, saya yakin ceritanya akan sangat-sangat lain dan sangat-sangat berbeda. Cerita polarisasi dan DVD beneran ya. Nah, saya menganggap Mas Pacul itu adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah tipologi fakta dan data, tim fakta dan data. Tapi kenapa kan gini ya, kita kan tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu misalnya itu harus tutup gulung tikar karena teknologinya nggak bisa adaptif lagi dengan zaman. Nah, buktinya kalau tidak bicara fakta dan data, orang selevel sekjen partai PDI Perjuangan harusnya udah tergulung zaman juga dong. Artinya kan dia masih survive di situ, masih eksis di situ, pasti ada diferensiasi yang dimiliki gitu. Iya. 3 kali menang pemilu partainya ya. Mas Hasto ini mirip dengan undang-undang pemilu, dia tergantung pemilu undang-undang edisi tahun berapa. Jadi saya ngelihat Mas Hasto yang berbeda loh di tahun 2024 dengan 2019 2014. Jadi tiba-tiba seorang Mas Hasto Kristianto itu tahun 2024 seperti tidak berpijak pada data dan fakta. Analisa dan pernyataannya tidak berpijak pada fakta dan data. Dan kita tidak sedang membicarakan fakta dan data yang rumit ya. Kita berbicara tentang fakta data yang sederhana seperti hasil pemilu di luar negeri yang dia bilang dimenangkan Ganjar Mahfud, padahal faktanya adalah Prabowo Gibran gitu. Kemudian dia misalnya mengutip seolah-olah saya sudah mengetahui hasil pemilu begitu ya, menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. mengetahui hasil pilpres sebelum pencoblosan ya, itu kan menyamakan Kodari dengan Kodak dan Kodar. Itulah yang disampaikan oleh M. Kodari. Dia mengatakan bahwa yang membakar rumah PDIP adalah Hasto Kristianto. Demikian juga yang selalu blunder adalah Megawati itu sendiri yang menghina Pak Jokowi. Pak Jokowi gitu loh, tanpa PDIP kasihan deh. Pemoh aku lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Iya, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Itu enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Itulah awal perkataan Megawati yang membuat keluarga Jokowi begitu ya merasa tidak dihargai dan dipermalukan di depan seluruh kader PDIP. Maka Pak Jokowi bisa saja awal daripada itu mengambil langkah-langkah untuk meninggalkan PDIP dikarenakan selalu dihina dan tidak dihargai oleh orang-orang PDIP. Itu tiba hari di mana keluarga Jokowi membuktikan mereka tak lagi bersama PDI Perjuangan. Majunya Prabowo Subianto bersama Gibran membuktikan keluarga Jokowi kini sudah menjadi penantang barisan partai yang dinakodai Megawati Soekarno Putri. Calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini.
Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Itulah awal mula pecahnya dinasti Jokowi yang meninggalkan Megawati, ya pimpinan PDIP yang merasa jumawa dan berkuasa sehingga dengan seenaknya menghina Presiden Joko Widodo. Meskipun Joko Widodo adalah kader PDIP, tetapi seharusnya Megawati tidak seenak jidatnya menghina Jokowi dan ya memanggil Jokowi sebagai petugas partai dan dihinakan saja oleh Megawati Soekarno Putri. Atas berbagai hinaan Megawati dan tokoh-tokoh PDIP kepada Jokowi dan Jokowi ya maju dan melawannya. Sekali lagi akan saya lawan. Saya ini sebenarnya sudah diam 4,5 tahun. Difitnah saya diam. Empat setengah tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Pak Jokowi itu udah bunuh loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan. Itulah beberapa hinaan dan ya yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Dan Megawati tidak mau bila Jokowi menyodorkan calon presiden dan Megawati mengatakan bahwa dialah yang punya hak prerogatif mengusulkan presiden di 2024 ini, bukan yang lain atau bukan Joko Widodo. Itulah mengapa Jokowi akhirnya, ya sebetulnya niat Pak Jokowi baik untuk bangsa dan negara, menyatukan dua kekuatan antara PDIP dengan Gerindra, antara Prabowo dan Ganjar. Namun demikian Megawati menolak mentah-mentah dan mengatakan dialah yang punya hak prerogatifnya. Ya, karena video inilah akhirnya Ganjar Pranowo turun drastis dikarenakan sifat kesombongan Megawati. Karena video inilah suara Ganjar turun drastis. Betul. Seorang presiden duduk di kursi kayu yang kecil, di mana kader yang lain duduk di sofa, itu sebelah sana itu kader lain itu duduk di sofa. Ini presiden RI, men. Pak Jokowi presiden duduk di kursi kayu, di selfie lagi dipamerin. Itu sangat kasihan kita melihat Pak Jokowi. Jadi simpatisan Jokowi yang dukung Ganjar beralih semua ke 02 gara-gara video ini nih. Ya memang benar sekali, yang lainnya duduk pakai sofa, Pak Jokowi pakai kursi kayu, dan itu adalah sebuah bentuk penghinaan kepada Joko Widodo oleh Megawati atau oleh PDIP. Maka sudah sangat wajarlah apabila PDIP ya diberikan suatu ganjaran kepada warga masyarakat sehingga dia hanya dapat 16% dan Ganjar Pranowo kalah telak. Niat baik rencana Pak Jokowi untuk mempersiapkan Ganjar sebagai presiden di 2029 kandas sudah ya langsung digagalkan oleh Megawati karena ulah Megawati PDIP hancur sendiri. Jokowi mempersiapkan Ganjar, ya kan, yang mengendorse pertama Ganjar siapa? Jokowi kan, malah bilang rambut putih, dibawa keliling-keliling, approval ratingnya tinggi.
Tapi di PDIP itu ada Puan Maharani kan sebagai anak. Nah itu waktu gempur. Seharusnya Jokowi dirangkul sebagai presiden, bagaimana dibicarakan lah. Bukan akhirnya kan Ganjar dibajak Megawati punya gitu loh, bukan Jokowi lagi. Oh gitu Pak ya? Anda melihatnya ini membajakan balik Ganjar dari Jokowi gitu? Anda lihat waktu pengumuman Ganjar nggak? Waktu sebelum Lebaran, baru nyampe di Solo udah dipanggil lagi. Iya. Ya kan, mestinya kan udah antisipasi juga, direncanakan dengan matang, dibicarakan, didiskusikan. Berdua tuh pemimpin petinggi partai, ya. Jadi kalau itu dilakukan, tidak akan terjadi seperti ini. Nah, Pak Jokowi kelihatannya, ya, oh Ganjar kok udah kesana gitu loh. Dia cari yang lain. Ya. Tapi dia, saya pikir cukup cerdik ya. Ya, dengan yang lain kalau dibilang politik dinasti, ya bukan monopolinya Jokowi. Lihat Demokrat, AHY dipromosikan seperti apa. Jokowi Ya itulah Laksamana Soekardi yang membongkar ya kesalahan daripada Megawati Soekarno Putri yang begitu egois dan tidak mau diajak kerjasama atau diskusi tentang negara oleh Joko Widodo, dan mau menangnya sendiri tanpa Joko Widodo. Dia mengatakan sebagai seorang ketua umum PDIP dan punya hak prerogatif untuk mencalonkan siapa saja, bukan Joko Widodo yang punya hak untuk mencalonkan Ganjar Pranowo. Maka Laksamana Soekardi mengatakan bahwa Ganjar Pranowo sekarang sudah dibajak oleh Megawati, oleh karenanya Jokowi mencari alternatif lain, yakni dan akhirnya Prabowo Gibran lah yang memenangkannya.